Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Silvi Puspitasari dan teman saya bernama Siska Triamanda Mutiara. Kami dari Prodi Manajemen semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengantar hukum dan bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Berikut penjelasannya. Pengantar hukum dan bisnis. Menurut seorang ahli hukum yaitu HMN Purwosucipto SH, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan dari hukum dan bisnis antara lain adalah: yang pertama, menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya jenis usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang kelima, mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Di bawah ini beberapa fungsi hukum bisnis. Yang pertama, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun bisnis, sehingga bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada dan telah tertulis dalam undang-undang. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum. Sumber hukum bisnis terdapat dua sumber, antara lain yang pertama adalah sumber hukum material, yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum, yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Yang kedua adalah sumber hukum formil, merupakan sumber yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sebagai contoh, sumber hukum bisnis secara formil dari segi undang-undang antara lain: yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang antara lain mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUH Perdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma. Yang terakhir, peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUHP, dan KUHD. Berikut contoh hukum dan bisnis. Pada tanggal 1 Maret 2010, Mas Jadid, seorang warga Sanepon, Sleman Timur, RT 2, RW 2, Kecamatan Kutuarjo, Kabupaten Purworejo, mengajukan permohonan kredit kepada PT Permodalan Nasional Madani PNM ULA-MM cabang Kutuarjo sebesar Rp75 juta berdasarkan perjanjian kredit nomor 050/PK ULA-MM KTRJ /8 2010 dengan agunan surat hak milik nomor 02659 luas 227 meter persegi atas nama Mat Jadid. Berikut poin-poin penting yang tercantum di dalam perjanjian kredit nomor 050 PK ULA-MM KTRJ 8 2010. Hutang sebesar Rp75 juta dengan asuran Rp3.358.350 per bulan selama 36 bulan.
adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Apabila si debitur mengingkari janji atas tanggungan yang dimiliki, maka agunan dapat berpindah tangan kepada kreditur dengan persetujuan debitur. Kemudian pada bulan ke-30 usai kesepakatan perjanjian kredit tersebut, tepatnya tanggal 1 Oktober 2012, PT Permodalan Nasional Madani bersama Pengadilan Negeri tiba-tiba melakukan eksekusi tanah milik Mat Djadid. Dengan alasan tanah tersebut sudah dilelang melalui perantara KPKNL Purwokerto sebesar Rp85.500.000 dan dimenangkan oleh Agus Ri warga Siono Kidul RT 43 RW 08 Desa Loganden, Gunung Kidul dengan alasan Mat Djadid telah melanggar perjanjian dengan menunggak selama 6 bulan. Namun, bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, proses eksekusi tersebut dapat digagalkan. Dalam contoh tersebut dapat kita analisa bahwa perjanjian menurut pasal 1313 KUHP Perdata berbunyi, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian utang piutang adalah kesepakatan untuk memberikan sesuatu yang menjadi hak milik memberi pinjaman kepada peminjam dengan mengembalikan di kemudian hari sesuai yang tercantum dalam surat perjanjiannya. Hubungan antara dua pihak tersebut merupakan hubungan hukum yang berarti bahwa hak kreditur dijamin oleh hukum atau UU. Namun, jangan asal mengatasnamakan dijamin oleh hukum. Pihak kreditur langsung melakukan eksekusi tanah secara tiba-tiba. Dalam kasus tersebut, perlu dilakukan mediasi untuk menemukan pemecahan masalah sebelum melakukan eksekusi. Keputusan PT Permodalan Nasional Madani melelang tanah milik Mat Djadid itu dianggap kurang benar karena ada 3 alasan kuat yang mana berdasarkan Risalah Lelang nomor 629/2012 bahwa keputusan pelelangan tersebut dilakukan secara sepihak. Apalagi harga persetujuan saat dilelang adalah di bawah harga pasar pada saat itu yang dinilai sangat merugikan Mat Djadid yang menjadi kreditur sekaligus konsumen. Pelelangan, kewajiban Mat Djadid jatuh tempo maksimal yakni 36 bulan, sementara saat itu masih bulan ke-30. Dan alasan yang terakhir, dengan PT Permodalan Nasional Madani melakukan pelelangan tanpa sepengetahuan Mat Djadid, berarti PT Permodalan Nasional Madani menganggap bangunan tersebut telah pindah tangan kepada kreditur tanpa persetujuan Mat Djadid. Dan hal itu tidak sesuai dengan yang tercantum pada surat perjanjian hutang dan justru dapat dijadikan sebagai bahan gugatan balik dari pihak Mat Djadid dengan tuduhan mengingkari surat perjanjian. Dalam presentasi kami dapat disimpulkan bahwa hukum dan ekonomi berkaitan sangat erat satu sama lain. Hukum ekonomi dan bisnis yang memadai akan menunjang pembangunan ekonomi, karena melalui hukum ekonomi dan bisnis masyarakat dibentuk atau diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Menjalani bisnis sebaiknya dengan tetap mematuhi hukum, karena di samping itu tidak akan mendapatkan hukuman. Tentunya dapat juga berdampak baik juga bagi orang lain yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Tidak hanya mencari keuntungan instan semata, menjalani bisnis tentu juga harus dengan etika-etika dalam bisnis yang baik. Dalam kegiatan-kegiatan bisnis, hukum jelas diperlukan demi kepentingan para pihak agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Dan hukum bisnis tersebut harus diketahui atau dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas. Sekian dan terima kasih atas presentasinya.